وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di masjid atau musalla Hamalatul Ilmi Komandan Bangkinang yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa bersama kembali di majlis ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi penambah catatan amal kebaikan kita dan menjadi penguat iman dan keyakinan kita, serta meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah menyampaikan amanah risalah, dan beliau telah menunaikan amanah ini dengan sesempurnanya dan belum diangkat dan belum diwafatkan kecuali sudah selesai tugasnya. Sehingga beliau beri jaminan, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali mesti binasa. Oleh itu maka jalan satu-satunya untuk selamat adalah mengikuti apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dan telah contohkan serta ajarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa istiqamah di atas jalannya dan tidak berusaha untuk melenceng dari jalannya. Nah, salah satu usaha kita adalah dengan majelis-majelis ilmu ini yang murni diwarisi dari para ulama yang tidak mengenal dalam agamanya kecuali Quran dan Sunnah, tidak melalui pemikiran-pemikiran dan bukan pula melalui perasaan-perasaan, karena banyaknya tersesat orang dari jalan yang benar karena ikut pemikiran atau karena ikut perasaan, dan itu yang disebut dengan al-hawa, yaitu mengikut keinginan pikiran atau keinginan perasaan, bukan mengikuti yang diinginkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang penting adalah bab akidah ini, karena pada hari ini subhanallah pembicaraan masalah akidah itu menjadi pembicaraan yang hangat, sampai-sampai tidak sedikit orang yang memfitnah dan menebar syubhat. Di antaranya adalah bahwa kita akidahnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adalah yang fitnah bahwa kita tidak mengenal kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama as-salaf, tapi yang sampai kepada kita kitab ulama-ulama belakangan saja. Untuk menjawab itu, dan bukan pertama kali, bukan ini kitab pertama kita. Kita sudah membaca Sahih Muslim, kitab turas sah. Kita sudah membaca kitab Iqtida'ul Ilmil Amal dan sudah tamat sah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab turas.
Kita sudah membaca kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i, hampir tamat juga kan? Ya, tapi Bang Kinong terhenti nampaknya. Hah? Di Bang Kinong terhenti nampaknya. Apa contoh? Taib. Tapi tempat lain tetap menyambung. Kitab Imam Asy-Syafi'i, kitab At-Turas juga. Kita baca Sahih Bukhari, juga kitab Turas. Lalu kita baca kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, kitab At-Turas. Kita baca kitab Fadlu Ilmi Salam ala Ibn Khalaf. Dah tamat dia. Dah lupa diulang lagi nampaknya. Nah, itu juga sudah tamat. Apa lagi bang? Usul Salasa tak Turas semua itu masalah. Kasfus Subuhat dah masuk Turas ya. Itu gara-gara dua kitab ini akhirnya kita dituduh tak baca kitab Turas. Nah, insyaAllah kita akan berupaya ya akan mengembalikan kita terutama dan setelah itu orang yang mau mendengarkan ilmu yang diwariskan. Yang kedua, mudah-mudahan tuduhan itu tidak diulang lagi, karena banyak orang tukar fitnah hari ini kadang-kadang atas nama ini dan itu, subhanallah. Nah, sekarang kita membaca kitab muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, besok nanti selesai kita ini insyaAllah muridnya Imam Ahmad pula. Nanti kita baca pula murid Imam Abu Hanifah. InsyaAllah kita carilah murid Imam Malik atau murid Imam Malik dan seterusnya. Sebenarnya Imam Al-Bukhari itu murid dari murid Imam Malik. Nah, supaya nanti tuan-tuan tidak lagi bingung menentukan siapa imam kita. Imam kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam yang dijamin ma'sum. Nah, kemarin kita sudah memulai tentang biografi Imam Al-Muzani. Siapa nama bang? Siapa nama orang? Ismail. Naam. Ibn. Sanamo Jaya dan Noya. Tadi adik kami. Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani. Mana dah lu wafat pada Imam Syafi'i? Iya. Tahun berapa wafat dah? 264. Imam Syafi'i wafat 234. Nah, jadi jarak wafat beliau dengan gurunya lebih kurang 60 tahun. Baik, dan kita sampai berhenti pada sanjungan para ulama, pengakuan para ulama tentang integritasnya, kapabilitasnya, serta integritasnya terhadap agama ini. Sudah kita baca, tidak perlu saya ulang lagi ya. Pasti sudah lupa semuanya. Jadi sudah lupa. Sekarang masuk pada pembahasan tentang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang imamatuhu fil fiqh. Atau sebelumnya sanjungan ulama kepadanya sudah ya. Di antaranya perkataan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kita pilih Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kenapa? Lupa lagi. Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah salah satu imam mazhab Syafi'i yang para ulama Syafi'iyah belakangan bertopang pada kitabnya, yaitu Al-Muhazzab. Al-Muhazzab fil fiqh Syafi'i. Itu yang disyarah oleh imam besar mazhab Syafi'i. Siapa namanya? Dalam kitabnya Al-Majmu', syarah Al-Muhazzab. Siapa? Jangan lupa. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Imam An-Nawawi yang disebut dengan Syekhu Asy-Syafi'iyyah atau Syekhu Asy-Syafi'iyyin wa Syekhul Muhaqqiqin fil Mazhab.
Apa kata Abu Ishaq Asy-Syirazi? Kana zahidan aliman. Dia itu seorang ahli zuhud dan seorang ulama. Ya, kalau ulama banyak, tapi yang ahli zuhud, barangkali tidak semuanya. Tidak semuanya ahli zuhud. Tapi dia termasuk ahli zuhud. Munadhiran. Ahli munadharah. Yaitu piawai dalam beradu argumentasi. Kalau bahasa kitanya berdebat. Tapi bukan debat kusir ya. Bukan debat untuk cari kemenangan. Tapi debat untuk cari kebenaran. Nah. Mihjajan. Yaitu selalu punya hujah yang kuat. Oleh sebab itu nanti, karena dia begitu, nanti akan tidak aman dari fitnah. Sebab orang kehabisan hujah, yang bermain fitnah. Orang kalau sudah kehabisan hujah, kekuatannya pada fitnah. Makanya ahli-ahli bid'ah selalu sandarannya fitnah. Tuduhan yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering tidak terbukti. Dan sayangnya orang yang tidak mau paham dan mengerti langsung percaya pada fitnah yang disebar tadi. Ghawasan 'alal ma'ani daqiqah, dan menyelami makna-makna yang sangat detail dalam ilmu fiqh. Ini kita sudah sebutkan kemarin. Masuk kepada masalah imamatuhu fil fiqh. Imamatuhu fil fiqh. Kau joleh ya? Hah? Joleh kau lah? Baik. Jadi nak coba sudah. Alhamdulillah. Ini dah kisah. Baik, imamatuhu fil fiqh, yaitu beliau posisinya sebagai imam di antara imam fikih. Imam di antara imamnya ahli fikih. Qad sabaqa qaul Ibn Yunus fihi, dalam sanjungan ulama kemarin sudah disebutkan bahwa beliau itu dalam perkataan Ibn Yunus masih ingat? Masih lupa lagi. Yaitu ahli sejarah besar Mesir. Ahli sejarah Mesir, Ibn Yunus. Kalau disebut sejarah Ibn Yunus, cuma sayang kitabnya tidak sampai kita. Tidak sampai kepada kita. Maka nukilannya selalu melalui perantara kitab-kitab ulama lainnya. Dia punya kitab yang sangat besar, tetapi subhanallah ditakdirkan tidak sampai kepada kita. Tapi isinya banyak dinukil oleh Imam Az-Zahabi, banyak dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, banyak dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, dan lain-lainnya. Apa kata beliau? La yakhtalifu fi hadhiqun min ahli al-fiqh. Siapapun yang cerdas dalam fikih pasti tidak akan berbeda pendapat menyatakan Al-Muzani adalah ahlinya fikih. Wa qaul Ibn al-Jauzi, dan perkataan Imam Ibn al-Jauzi, kana faqihan hadhiqan, dia seorang faqih yang cerdas. Wa lihadza wasafahu Az-Zahabi biqaulih kana ra'san fil fiqh. Oleh sebab itu Imam Az-Zahabi menyifatinya dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, yaitu beliau adalah ra'san fil fiqh, itu kepalanya ahli fiqh. Wa qad kana tawajjuhul Muzani ila dirasal fiqh wa takhassus fihi bi nasihatin min syaikhihi Syafi'i. Al-Muzani berpunya obsesi dan termotivasi untuk menjadi spesialis fikih atas nasihat gurunya. Siapa gurunya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Faqad qala lahu yawman, Asy-Syafi'i mengatakan kepadanya suatu hari, halaka fi ilmin in asabta fihi ujirta wa in akhta'ta lam ta'tham
Mau tak aku tunjukkan kepadamu ilmu, kalau kau benar dapat pahala, kalau salah kalau salah, kalau benar dapat pahala, kalau salah dapat dosa. Itu tidak mana uang. Kalau kau benar dapat pahala, kalau salah tidak berdosa. Tidak. Kalau macam itu umumnya tidak. Kalau datang dapat gaji, tidak datang tidak kena dondo. Umumnya ngaji dia. Ngaji dia. Nah. Jadi mau tak kau tunjukkan ilmu, kalau kau dalam ilmu itu benar, maksudnya benar yang kita lakukan, benar ijtihad kita, dapat pahala. Kalau salah tidak berdosa. Lalu katanya, qultu, saya jawab, wa ma huwa, apa itu ya Syekh? Qala al-fiqh, itu ilmu fikih. Qala al-Muzani falazimtuhu, lalu saya mulazamah dengannya. Wa ta'allamtu minhu al-fiqh, dan saya belajar fikih kepadanya. Wa darastu alaihi, dan menjadi murid setianya. Makanya Al-Muzani adalah sangat lama mulazamah dengan Imam Asy-Syafi'i, karena fikih itu kan ijtihad. Kalau seorang alim berijtihad dapat benar 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi ingat, kalau sudah berilmu. Tapi kalau jipa-jipa cendawa itu ijtihad, dosa dapatnya. Sebab bukan di bidang kita, alimnya, faqihnya. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu makanya nasihat para ulama kepada kita, termasuk dari Imam Ahmad rahimahullah, jangan coba-coba menyebutkan pendapat yang belum pernah disebut dalam pendapat para ulama sebelum kita, khususnya dalam masalah yang sudah dibahas. Misalnya kita hidup di zaman tabi'in, lalu datang suatu masalah yang sudah ada di zaman Nabi, ternyata ulama khilaf dalam 2 pendapat, tiba-tiba kita tambah pendapat yang ketiga. Jangan buat itu, sebab nanti antum dapat dosa. Nah, karena masalahnya sudah dibahas oleh mereka. Baik, kaum muslimin faqad laqad balagha al-Muzani al-imamata fil fiqh, dan sungguh Al-Muzani sampai ke tingkat jadi imam dalam masalah fikih. Jadi imam dalam masalah fikih. Wa sadaqat fihi birasatu Syekh Syafi'i al-qaili lahu, dan terbukti firasat imamnya Asy-Syafi'i, firasat Imam Asy-Syafi'i gurunya pada Al-Muzani. Apa kata beliau? La tudrikanna zamanan, kamu akan sampai pada suatu zaman, takunu aqyasa ahli zalika zaman, kamu orang yang paling ahli berijtihad pada zaman itu. Jadi Al-Muzani memang menjadi orang yang paling ahli berijtihad pada zamannya itu. Kemudian yang ke-7, quwwatu fil munadharah, yaitu kekuatannya dalam bermunadharah, kehebatannya dalam bermunadharah, beradu argumentasi, berdebat. Kan alim bisa saja dia hafiz, menguasai ilmu, tetapi ahli bermunadharah belum tentu, belum pasti. Tidak semua ulama yang berilmu ahli beradu argumentasi. Oleh sebab itu bermunazarah itu tidak semua yang maju, tidak semua orang bisa maju, sebab dikhawatirkan jangan-jangan nanti syubhatnya lebih kuat daripada syubhatnya lebih kuat daripada bantahannya. Oleh sebab itu makanya tidak semua orang kalau memang berani itu ayo berdebat dengan kami. Tidak. Karena apalagi orang kadang-kadang sudah terlatih berdebat, kita tak terlatih berdebat, ya. Maka tidak semua orang harus bisa menjawab tantangan. Nanti bisa-bisa jadi seperti bulan-bulanan jadinya, sehingga orang nanti gara-gara ahli subuhatnya lebih kuat,
dalam retorika, akhirnya kebatilan itu lebih nampak, lebih kuat daripada kebenaran. Makanya Al-Muzani rahimahullah ta'ala, karena gurunya ahli berdebat. Siapa? Siapa guru tadi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu lupa sama Syafi'i. Diulang lagi kaji itu Syafi'i. Syafi'i itu dulu, Syafi'i itu dulu ketika belum sampai ke Mekah, ahli hadis itu dipermainkan oleh ahlul ra'i. Dipermainkan oleh ahlul ra'i. Bahwasanya mereka tidak pandai menggunakan otak, menggunakan akal. Cik mapal pandainya. Cik mapal. Ada ya kincang itu dah. Nak guna otak ada nak kan dia? Kan ada? Ada tak? Jadi seolah-olah kita ini tidak menggunakan otak. Lalu datang Syafi'i ke Mekah. Baru nampak dari mereka, maksud ahli hadis itu punya otak, menggunakan otak. Jadi tidak semua kita. Makanya berdebat tidak semua mampu. Kalau seperti itu, kalau tidak punya kemampuan berdebat, jangan dilayani. Jelas? Apalagi yang namanya debat kusir. Satu debat kusirnya, sejarah debat kusir. Tuan-tuan kalau nyobek debat kusir, tentu sejarahnya debat kusirnya. Kau tak tahu saja. Ikut-ikutnya. Kisah pertama debat kusir itu adalah ketika Haji Agus Salim rahimahullah. Tuan-tuan Agus Salimnya? Tidak jual, tinggal di jalan Haji Agus Salim, itu Agus Salim aja, lebaran. Tinggal di jalan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu subhanallah terkenal dengan caranya yang cerdas untuk menjawab syubhat orang. Menjawab syubhat orang. Jika dia hadir di majlis PBB, pakai jenggot dia. Maka sendiri langgalang di orang barat dulu. Jadi kalau ada orang-orang janggut ini sama yun saya tulisnya. Orang barat je penjagaan dia langgalang. Akhirnya beliau tidak bergeming, tidak masalah. Tapi pas dia bicara, baru dia singgung, baru pertama kali saya hadir di sebuah lembaga bergengsi, dihadiri oleh para kambing-kambing. Karena mereka ngembek nih, baik katanya kan. Semua. Baru pertama kali hari ini saya dihadiri oleh para kambing-kambing. Nah, hanya malu sendiri mereka. Ingin menjatuhkan Syekh. Kenapa mereka katakan itu? Untuk itu namanya shock terapi terhadap mental beliau, karena akan maklumlah anggota baru dari PBB biasa cuma itu juga. Nah, tentu lain akan makin Allah bila cuma itu. Ya Ustaz, apa ni Ustaz awak makin anggap cuma ya? Ngaku Ustaz dah. Enggak lah. Alhamdulillah. Kalau enggak ya alhamdulillah. Asal saya doanya bukan itu Ustaz. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Muzani adalah termasuk yang ahli berdebat, bermunazarah. Wa qad syahida lahu bidzalika Syekh Syafi'i. Ini rekomendasinya langsung dari gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baqala lahu, "Law nadharta asy-syaitana la afhamtahu." Andainya kamu berdebat dengan syaitan, pasti kamu bisa mengalahkannya. Nah, apa dek syaitan jadiin deh sebagai tamsil? Syaitan itu paling ahli memutar balik fakta, paling ahli menonbor yang batil itu hak, yang benar itu salah. Nah, tapi kalau maksudnya Muzani ngaku setannya, kan ya? Ngaku setannya. Dulu Abu Jahal ngaku je setan dibuatnya, cuman di bidang kebatilan. Tidak terbayang deh iblis dah, terbayang deh Abu
Abu Jahal. Bapa corong buat jahat kepada Nabi SAW. Berarti Abu Jahal orang bangat atau orang cerdik? Tampak sasek. Hah? Abu Jahal orang cerdas apa orang tidak cerdas? Cerdas. Adalah setannya kalah dah. Setannya kalah. Tapi kok tersesat? Itu tanda bahawa kecerdasan bukan satu-satunya jalan untuk menentukan kebenaran. Yang menentukan kebenaran itu adalah ilmu dan iman kepadanya. Makanya Abu Bakar cerdas dan beriman sehingga dia selamat. Abu Jahal cerdas tapi tidak beriman sehingga tersesat. Kita juga seperti itu. Antum cerdas, dapat ilmu tapi tak ikuti ilmu itu, sesat tak? Kan sering kita bilang orang tersesat dengan salah satu dari dua hal. Satu karena tidak tahu. Ya, contoh-contoh tentu. Ya, kalau bahasa kami di pondok dulu tahu gua gue. Ya, kalau tidak tentu sejarah tahu gua gue lain. Oh, debat kusir tadi dulu sambut li. Debat kusir tu Abu Salim rahimahullah kan pergi sidang ke parlemen di Jakarta kan. Nompang jo kusir nek bendi. Itu tiba debat loh tukang bendi rujuinyo. Tu kan lagi selesai debat. Hah? Ndak bojong debat. Jadi bapaknya Agus Salim ikutnya dan bawa kalah hanya. Nola manang tawi di level internasional manang tawi berdebat tapi tiba dikusir kalah. Makanya terkenallah sejak saat itu namanya debat kusir. Nyanan kusir kah dia tidak bisa dikuin. Enggak ada boleh di ya jom ponteng ini nak manang tawi je. Padahal dilawan dia kelas internasional. Ayo dibayang. Pahamnya dah? Itulah maunya mulai terkenalnya istilah debat kusir. Jadi tamsil-tamsil itu ada sejarah tu. Kan cuma sawi tutup kambing walaupun tabang terkenal lah. Lainnya kan ada sejarahnya. Tutup kambing walaupun tabang. Kan dua orang di zaman jahiliyah dulu berjalan dari jauh nampak titik hitam. Kan dari jauh kan tak jolly tu tak apa barang kan? Apa runyanya? Bertahu boleh berdua. Nasang sabik kambing, nasang sabik gagak. Tu maka jauh kiranya awak dapat menang kan? Batawu kan pakai apa? Macam-macam, kadang piti, kadang kudo, kadang macam-macam. Tahu kawan menang, jauh jauh tak berlaju kudo ke kian. Sampai di situ tahu bang do. Tentunya kawan nyebut gagak kan? Gagak dan menang ianya. Pokok tetap kambing walaupun tabang. Dah ngomong aku lah. Jadi itulah istilah kambing terbang. Kan ke awak di Indonesia ada je kudo tu bang? Tak kan abang merek dulu merek merek makanan bihun sudah lo. Hah? Cat ya? Kuda terbang ya? So kacamata mana ya soal itu? Kuda terbang, cat kuda terbang. Mungkin di situ dapat degaknya. Kambing terbang. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dan mata. Jadi Imam Syafi'i katakan Lau nazarta syaitan la afhamtahu. Kalau kau bermunazarah dengan syaitan, pasti syaitan terdiam dah, kalah dah. Wa fi lafzin lau nazara syaitana la ghalabahu. Andainya al-Muzani itu bermunazarah dengan syaitan, pasti dia menang. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Zahabi, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, apa kata beliau? Ruya an al-Qadhi Bakkar ibn Qutaybah, bahwa Qadhi Bakkar ibn Qutaybah qadima ala qada'i Misr, datang ditugaskan menjadi hakim di pengadilan Mesir. Wa kana Hanafiyan, dan mazhabnya mazhab Hanafi. Fajatama Abil Muzani marrah. Suatu hari dia bertemu dengan Al-Muzani. Fasa'alahu rajulun min ashabi Bakkar.
seorang laki-laki dari muridnya Bakar ibn Qutaybah tadi, tentu orang dekatnya. Faqala, dia tanyakan, qad jaa fil ahadits tahrimun nabis wa jaa tahriluhu. Datang beberapa hadis haramnya nabis. Nabis tahu? Yaitu anggur yang difermentasi tapi belum menjadi memang tak pengalaman namun alhamdulillah, bilang alhamdulillah tak pengalaman belum menjadi khamar. Jadi prosesnya kalau anggur itu difermentasi awalnya jadi nabis, setelah itu menjadi khamar, setelah itu lah lewat lo menjadi cuka, menjadi cuka. Nabis halal atau tidak? Nanti lu. Nah, tapi kalau khamar halal apa haram? Haram. Cuka halal apa haram? Halal. Tinggal nabis tadi lewat aja. Nya alun jadi khamar, alun lo jadi khal, alun jadi apa nama? Cuko. Tentu cukonya. Tak cukup kotor. Cuka untuk dimakan. Nah, bil munasabah ada ahli nyampe cuko tu bagus bagi yang mengidap asam urat bang. Orang-orang minum cuko, tapi jen cuko kotor tak mabuk deh. Dia cuko, ada makannya. Nah, coba nanti. Jadi makan buah pakai cuka, makan apa pakai cuka, miso pakai cuka. Tapi jangan banyak pun. Oh dia lah ulati dah. Tapi dibiasakan pakai cuka. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Itu bagi yang asam urat, membantu mengurangi zat purin dalam saluran darah. Ma'asyal kiram. Nanti lu sulasin kau abednya. Nyamang kau tak tagak pun kalau di awal tadi tagak dulu berikut tu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, siko tak ada kawan wazat ada dong. Ikut kawak dimbo mah. Tak ada kawan wazat. Awak kan solat sikonya. Lain lah dan tu azannya. Dah. Lambatnya sakit 2 minit aja. Jadi nabis itu sebelum proses menjadi khamar dan belum menjadi cuka. Baik. Nah, kata beliau ada hadis yang menyebutkan halalnya, ada pula hadis menyebutkan haramnya. Falima qaddamtumut tahrim? Kenapa kalian wahai mazhab Syafi'i mentarjih haramnya nabis? Kata mazhab Syafi'i haram, jumhur haram. Ya. Semua jumhur adalah halal, haram. Nah. Faqala al-Muzani, lalu dijawab. Ini jawabannya cerdas. Bagi yang paham cerdas, bagi yang tak paham apa lah enggak goyenya. Baik. Kata beliau, lam yazab ahadun ila tahrimin nabizi fil jahiliyah. Di masa jahiliyah dulu belum pernah ada orang yang mengharamkan nabis. Kan ya? Yang sang khabarnya tak haram daerah. Kan khabarnya tak haram daerah. Nah, lihat bagaimana cerdas beliau. Thumma hullila lana, kemudian dihalalkan untuk kita. Wa waqa'a al-ittifaqu ala annahu kana halalan, dan sudah terjadi kesepakatan ulama dulu di waktu awalnya bahwa dia itu halal. Fahurrim, lalu setelah itu diharamkan. Fahada ya'dhidu ahadits at-tahrim. Prosesnya dari awalnya halal, haram. Jelas? Nah, awalnya halal. Di masa jahiliyah halal enggak? Tak solang dia. Halal. Belum pernah ada yang menghalalkan. Di masa jahiliyah belum ada yang mengharamkannya. Jadi sepakat di awal hukumnya halal.
Lalu datang hadis yang mengharamkannya. Datang hadis yang mengharamkannya. Berarti ada perubahan tidak dari hukum asal? Ada perubahan dari hukum asal? Maka ini menguatkan hadis-hadis yang mengharamkan. Tak paham dia, sudah azan. Nah, mau contoh apa? Anggo tak joleh. Nah, azan lo. Nyalah pikir kepikiran ke azan joleh. Nah. Allah. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan, saya ulang kembali. Jadi Bakar ibn Qutaibah mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, nabis hukumnya halal. Dalam mazhab jumhur, nabis hukumnya haram, termasuk mazhab Syafi'i. Lalu kaum muslimin dan muslimat, sekarang datang Bakar Ibn Qutaibah menjadi hakim di pengadilan Mesir. Dia dulu, Mesir itu sebuah provinsi, bukan negara, provinsi dari antara provinsi negara Islam, Khilafah Islamiyah. Nah, Bakar melalui muridnya atau orang dekatnya ingin menguji Al-Muzani tentang masalah ini. Dia sering diskusi kan.
Hadis-hadis ada yang menunjukkan nabis itu halal. Terdapat pula hadis-hadis yang menunjukkan habis itu haram. Nah sekarang kenapa kalian memilih pendapat yang mengharamkannya? Padahal lomak rumah. Kenapa kalian memilih pendapat yang mengharamkannya? Kenapa ditarjih itu? Lalu Al-Muzani menjawab dengan jawaban yang cerdas. Dulu di masa jahiliyah tidak ada yang menganggap nabis itu haram. Sah? Tidak ada yang menganggap nabis itu haram. Jelas? Jelas? Taib. Setelah itu masuk Islam, semua pun sepakat. Di awal-awal Islam, nabis itu hukumnya ya bang. Abang berbeza jawabannya Al-Muzani bang. Di awal-awal Islam halal hukum jahiliyah, bukan hukum asal. Tidak ikut hukum jahiliyah, jadi ikut hukum jahiliyah bang. Hukum asalnya segala sesuatu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jelas? Nah setelah itu datang hukum mengharamkannya. Berarti kan ada perubahan tak dari hukum asal? Ketika ada perubahan dari hukum asal, bukankah ini tanda bahwa haram lebih kuat daripada halal? Asal halal, tiba-tiba ada dalil yang mengatakan haram. Berarti hadis yang mengatakan halal itu bangunnya di atas hukum asal. Jelas? Nah setelah, dan ini kata Al-Muzani menguatkan hukum haramnya karena berubah dari hukum asal. Berarti hadis-hadis yang mengatakan halal itu riwayat hukum asal. Dalam bahasa usul fikihnya ada berarti mansukh. Jelas? Dan ini berubah dari hukum. Kenapa? Karena dipastikan halal lebih dulu daripada haramnya. Nah, bila bertentangan antara dua riwayat ini, maka yang dikuatkan adalah yang terakhir. Dan kenapa dia mulai masa jahiliyah? Karena hukum asalnya halal. Di awal Islam halal. Lalu datang hadis yang mengharamkan. Itu tanda bahwa hadis menyebutkan halal sudah dinasakh. Pintar tak? Antum nak ngaku Al-Muzani pintar saya, apalagi saya. Al-Muzani pintar tak? Susah sekali antum mengakui Al-Muzani nampaknya. Kau muslim. Cerdas. Nah, makanya fa'ujiba au pastahsana Bakarun zalika minhu. Syekh Bakar ibn Qutaibah Al-Hanafi tadi mengakui jawabannya cerdas. Antum payah mengakui jawabannya cerdas. Ini kayaknya fanatis mazhabnya. Hambali antum ya. Kalau gitu pindah ke Hanafi supaya tidak terlalu kaum muslimin. Fastahsana Bakar zalika minhu. Ini dianggap jawaban yang cerdas dari Imam Al-Muzani. Jadi runut jawabannya. Kalau hukum asalnya dulu halal, sah. Kemudian di awal Islam halal. Kemudian tiba-tiba ada hukum haram, berarti hukum haram datang belakangan. Maka hukum yang datang belakangan membatalkan hukum yang datang lebih dulu. Itulah sebabnya kenapa jumhurul ulama mengharamkan nabis. Nah, karena sudah masuk dalam bab khamar. Nah, sudah mendekati khamar. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rahimahullah hadirul badiha. Beliau juga cepat al-badiha itu cepat paham.
cepat mengerti, dan juga punya jawaban cepat. Jadi istilahnya prosesnya memahami sesuatu cepat sekali, badiha, sangat mudah memahami. Hasan al-jawab, kalau orang cepat paham, tentu jawabannya bagus juga. Qala al-Hasan ibn Ahmad bin Abdul Wahid, berkata Al-Hasan bin Ahmad bin Abdul Wahid al-Misri, sami'tul Muzani, saya mendengar al-Muzani yaqul, berkata, wa qala lahu rajulun, seorang laki-laki berkata kepadanya, ya Aba Ibrahim, wahai Abu Ibrahim, inna fulanan yubghiduk, si fulan itu membencimu. Apa nombor? Apa nomor? Abang Wadun Ahmad kaden, Ahmad tu benci ke ustaznya. Apa nombor? Madu mempitona. Boleh? Namimah. Namimah. Kalau sabun uang yang awalnya bakawan jawab, tiba-tiba ada orang melapor, benci ke? Benci ke? Awal. Maka beliau kala laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsya. Tidak apa-apa. Kalau dia benci, dekatnya tidak menghibur, jauh pun tidak merugikan. Ya, dekat dengannya tidak menghibur, jauh pun dia tak terasa asing. Ini kan ada sebagian orang dokek tidak nyelewo, jauh tidak menguangi. Tak pakai dokek dulu. Caklah benci bayuk lagi. Kan ya? Dokek tidak pernah menguntungkan awak tu. Ada kadang-kadang justru menyusahkan kadang. Lebih elok lupanya kat awak lah. Kan ya? Jauh pun tidak mengurangi kita. Nyedokek tidak nambah, jauh tidak nguang. Caklah benci bayuk lah, tak masalah. Inyo kan loyo soang benci awak. Yang penting kita jangan sampai membenci sepertinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bang, bahas yang lainnya cukup segadong. Cukuplah dulu ya. Kita sudah membahas satu, yaitu imamatu fil fiqh. Dia adalah imamnya ahli fikih, kedudukannya sebagai imam ahli fikih. Yang kedua, ahli beradu argumentasi. Ya. Siapa dulu dong? Gurunya. Siapa gurunya? Asy-Syafi'i. Syafi'i itu disebut dengan Nasirul Hadis. Sebab apa? Kan dalam Muqaddimah Adab Syafi'i wa Manaqibu kan disebutkan, karena setelah beliau datang mengangkat kepala ahli hadis. Awalnya mereka tak pandai berargumen, datang Syafi'i diajarkannya ilmu berargumentasi. Dari situlah akhirnya lahir kitabnya Ar-Risalah. Dia sebuah, asalnya surat yang dikirim oleh Abdurrahman ibn Mahdi kepadanya. Dia menjawab. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa banyak dari ahli usul fikih hari ini enggan untuk menjadikan kitab Risalah sebagai rujukan kajian. Sebab akan terbuka melalui kitab Asy-Syafi'i ini banyak usul fikih yang dipelajari hari ini bertentangan dengan usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semisal hari ini banyak orang berkeyakinan kaedah itu lebih tinggi dari dalil, sekalipun Al-Quran dan Sunnah. Padahal Imam Syafi'i jelas dan tegas berkali-kali dalam Risalah, bila bertentangan antara dalil dengan kaedah yang disepakati oleh ulama, maka dalil lebih diutamakan. Karena dari beliau kita belajar di kulli qa'idatin mustatsnah, dari setiap kaidah ada yang dikecualikan, yaitu yang berdalil. Sama dengan ilmu nahwu, kita akan pelajari pula banyak kaedah-kaedah nahwu yang disepakati oleh Ahlul Basrah tapi khilaf dengan Ahlul Kufah, atau disepakati oleh Ahlul Kufah dan Basrah tapi dari Bani Zubyan misalnya, atau dari Bani Taim misalnya, ada bahasa Arab yang fasih
bertentangan dengan kaedah, mana yang dihulukan? Tidak pernah belajar nahwu dong. Ayo, pasti ulama nahwu mengatakan itu pengecualian dari kaedah. Tidak boleh disalahkan dalil gara-gara kaedah. Ini yang dalam keyakinan banyak orang hari ini di kalangan al-usuliyin, khususnya al-mutakallimin wal mu'tazilah, mereka menundukkan dalil kepada kaedah. Tak paham dia? Tak paham tak? Ini kalau nak kok lama kok kemana? Lama bolong. Nah, ya, kalau jalan ada orang pelajaran usul fikih kitab risalah subuh esok. Tak bisa sampai ke pokan dongon di Facebook. Nah, ya. Nah, sekali itu je dah sampai selesai. Kan tak faham dah. Jadi makanya banyak yang enggan menjadikan risalah sebagai rujukan kajian utama. Sebab akan banyak perbedaan-perbedaan. Imam Syafi'i ngajak pada as-sunnah, mereka mengajak kepada yang lain. Allah musta'an. Hanya nak al-sunnahnya, tapi tak mau menegakkan sunnah. Ya, semisal kaedah. Dalam ilmu akidah pun banyak. Allah mawjudun bila makan, ini kaedah luar biasa nih, padahal palsu. Tidak sahih diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, tidak ada sanad sama sekali. Kalau tidak ada sanad namanya riwayat palsu. Tidak ada waswa di kitab mono jo di pencai sanad, tidak waswa. Kalau waswa tuan-tuan betul dan nya mereka kalau nawanya kadang tidak ada sanad awal di dia karang. Ada orang sanad ke? Di karang sanad dia doa. Insya-Allah kau tengok siapa yang nawa dalam sanad dosa perawi. Tapi sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa riwayat ini ada sanadnya. Cuman cubungi culai diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi nya. Awak kalau Khatib Baghdadi kan tentu ada awaknya ulama hadis, ulama fikih mazhab Syafi'i, penulis kitab Tarikh Baghdad yang 14 jilid, dan hampir tidak ada satu pun disiplin ilmu hadis kecuali beliau ada tulisannya. Ya, ada cici dalam kitab Khatib Indo Waswara qasan tidak di Khatib Al-Baghdadi dah, tapi dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi, salah seorang pimpinan atau seorang pentolan ilmu kalam. Dia yang torang jadi kalam. Joleh dari Allah Ta'ala nyabuin, joleh dari Rasulullah nyabuin, tiba dibuka ilmu itu jadi kalam. Nah, sehingga ketika bahas misalnya Allah di atas aras, kecen nyabui Allah bertempat deh. Nya Allah ada tempat. Ya tidak ada, memang tidak pernah para salaf nyabui Allah bertempat. Tidak ada dalam kamu salaf dulu. Yang ada Allah di atas aras. Terus itu mereka memahami kalau di hati mesti menempati kan itu. Jadi inyo salah paham kecen uang tidak ngerti. Inyo salah paham kecen uang dan tidak ngerti. Tidak pernah dalam akidah as-salaf menyebutkan Allah di atas aras bertempat. Tidak ada orang kalimat bertempat, tidak ada dalam hadis, tidak ada Quran. Yang ada Allah di atas aras. Atau sabun dia mereka doh. Kalau di hati berarti mesti bertempat. Itu juga akidah nak dunianya. Allah memberi tempat indah dah. Kalau sabun mana? Antum punya otak, iya. Punya akal, iya. Di mana diam? Tidak, di dengkul. Kalau ngapongi kan otak di akal di mana diam? Di dengkul. Kalau le tengah ayonya, le di dadonya kan, adanya buat di otak. Taib, tolong tunjuk dia dan di mana tompe? Kan ada tompe? Maka sabut kalau ada tuan-tuan mau jadi sukarelawan, buat saudara mati so teliti mani otaknya potong tinggal. Di mana okal tinggal potong? Ada? Tidak ada? Ilmu. Seseorang punya ilmu. Di mana simpan dia?
ilmu. Di mana diam? Di otak junyo di bawah naknya. Ada tompe. Menempati? Tak junyo. Jadi tidak ada lazimnya. Sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Maka betul as-salaf tidak pernah menyebutkan Allah bertempat di aras, tapi mereka mengatakan Allah di atas aras. Karena tidak semua di sesuatu mesti membutuhkan tempat. Gitu aja kok repot. Jadi ketika mereka menyebutkan memahami keliru dari yang kita yakini, akhirnya membuat fitnah terhadap keyakinan kita. Inyo nak salah paham. Sahabat uang nanda ngerati. Apa sebab? Inyo suka mentakwilkan pendapat orang. Sang pendapat inyo ditakwilkan bagi pendapat orang. Jelas ya? Lah jale. Kalau tak jale dah tawin, kalau lah jale sudah walah. Alah jale. Alah. Alhamdulillah. Memang ikut cobeknya. Kalau lah tak sabit tak jale kan lama. Ali tak ada kok. Itu dia. Jadi sabitlah jale. Kalau nak pulang sabitlah dah jale. Alhamdulillah. Sampai di situ kajian kita malam ini. Untuk pertanyaan sudah ada. Lo tengok wajah-wajah ngerati sudah. Alhamdulillah. Ya, ulang lihat bang. Ini imam di fikih. Tidak ada yang mendebat itu. Kemudian ahli berdebat, bermunazarah. Alhamdulillah direkomendasikan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, apanya? Yang ketiga, cerdas sedia. Ulang dia. Imam dalam fikih. Sudah itu? Ahli berdebat. Sudah itu? Sampai situ tadinya? Tambah cik lah 3. Itu setengah jam lain. Langan nama. Besok kita bahas tentang ibadah beliau dan khawfu, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya kita, karena memang mempelajari beliau dengan seperti ini akan semakin dapat tempat di hati kita. Oh, ternyata beliau bukan orang sembarangan, orang yang mengerti dan paham. Sebab dia akan bicara nanti tentang al-ulu, Allah di atas. Dia akan bicara tentang al-qada dan qadar. Dan dia akan menjadi perbedaan dengan al-qadariyah. Bicara tentang malaikat, tentang a'malu alil jannati wan nar, masalah iman, masalah Quran, masalah sifat-sifat, ajal, masalah azab kubur dan nikmat kubur, dan seterusnya. Kita lihat nanti, ya, supaya kita insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai pada masalah tidak boleh menghukum kafir ahlil qiblah. Tak boleh menghukum kafir orang Islam. Ya sebab nanti kan abang tak tuduh je bang ngapir ruangnya kojo je kan itu. Suka ngapirkan orang yang tak sepaham. Ini kan juga fitnah lagi. Orang-orang yang tidak punya hujah selalu berujung pada fitnah. Ketaatan pada pemerintah, kedudukan para sahabat, kemudian mengikuti para ulama as-salaf dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan tidak lupa keikhlasan untuk menyempurnakan pelajaran kita bersama Imam Al-Muzani rahmatullahi ta'ala alaihi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.